Banker Kali Adem yang berada di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan saksi bisu tragedi letusan Gunung Merapi tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini kita berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Banker Kali Adem. Ada cerita apa saja di sini? Tetap bersama kami tim Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah punya cerita. Baik, kali ini kita tepat berada di lereng Gunung Merapi, yaitu tepatnya kita berada di atas Banker Kali Adem. Jadi kalau kita datang ke sini itu kita ingat dengan kejadian tahun 2006 di mana Merapi itu erupsi. Sebelum terjadi erupsi itu dulu terjadi gempa dulu di daerah Jogja. Kemudian disusul dengan runtuhnya Gegerboyo. Gegerboyo itu adalah sosok yang konon katanya sosok gaib yang menjaga kota Jogja dari erupsi atau lahar ataupun juga awan panas Gunung Merapi. Kemudian pada kesempatan kali ini kita berada di sini sangat mengaturkan terima kasih terutama untuk Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah kita diberi kecerahan. Kemudian kita juga mengaturkan banyak terima kasih kepada Eyang Megantoro. Eyang Megantoro itu merupakan eyang yang berkuasa tentang awan atau membuka atau menutup awan di Gunung Merapi. Alhamdulillah kali ini kita diberikan cuaca yang sangat cerah. Kemudian kita kemarin sudah beberapa kali ke lereng-lereng Gunung Merapi
Untuk di sisi utara kemarin kita ke Bukit Cilengu, kemudian kita juga kemarin ke Kali Kuning. Sekarang kita berkesempatan lebih dekat lagi dengan Merapi, yaitu kita berada di atas banker Kali Adem. Kemudian seperti kemarin, Gunung Merapi itu merupakan gunung panglima gunung-gunung yang berada di tanah Jawa. Bisa juga sebagai panglima gunung yang berada di seluruh Nusantara. Kemudian di Gunung Merapi tersebut berada yaitu sosok beliau, yaitu Eyang Sunan Merapi dengan beberapa abdi-abdinya. Kemudian kita sudah banyak tahu bahwa di Gunung Merapi itu ada kerajaan yang dipimpin oleh yaitu Ibu Hajah Sekar Kedaton dengan beberapa abdi kinasihnya, yaitu ada Eyang Sapu Jagat, ada Eyang Sapu Angin, ada Eyang Megantoro, kemudian ada Nyai Sekar Gadung, kemudian ada Eyang Antaboga dan eyang-eyang yang lain. Kemudian ketika kita datang ke sini itu tepat dulu 2006 itu terjadi erupsi Merapi, yaitu pada bulan Juni juga. Kali ini kita datang, jadi ketika kita berada di atas ini itu dulunya itu kita ini itu nggak setinggi ini. Jadi ketika terjadi runtuhnya Gegerboyo tersebut itu yang diprediksi awan panas dan lahar itu ke Kali Gendol, tetapi ternyata belok ke sini. Kemudian ada 2 relawan yang memang menjadi korban di Banker Kali Adem. Kemudian ketika seperti ini, menjelang sore seperti ini, itu Keraton Merapi dan keraton dari pantai selatan itu akan punya hajatan kayak gitu. Jadi pas tepat ntar ketika bulan Suro itu tepat di belakang kita itu yaitu Kali Gendol, itu merupakan jalur atau jalan dari ketika iring-iringan tersebut, jadi lampor bisa dibilang seperti itu. Jadi itu melewati Kali Gendol ini untuk menuju dari puncak Gunung Merapi. Jadi kali ini kita diberikan akses, kita dibantu sama Eyang Sapu Regol yang memberikan akses kita ke untuk bisa ke atas, maksudnya kita melihat ke atas seperti itu. Kemudian kalau kita lihat secara spiritual, Gunung Merapi itu merupakan masih punya kaitan yang seperti tadi, yaitu dengan keraton dari pantai selatan. Kemudian ada kaitannya juga dengan keraton Yogyakarta. Setiap bulan-bulan tertentu itu dilakukan labuhan-labuhan. Kemudian kalau kita lihat secara metafisika, kalau kita lihat ini seperti ada jalan ke atas, seperti tangga ke atas menuju keraton dari Gunung Merapi seperti itu. Kemudian ketika terjadi erupsi tahun 2006 itu seperti dan runtuhnya Gegerboyo itu seperti pertanda atau peringatan kepada semua bahwa Ki Juru Mertani yang merupakan sosok gaib yang menjaga Gegerboyo tersebut, seperti apabila orang yang sudah lupa akan Jawanya itu, beliau akan purna tugas seperti itu. Jadinya waktu itu terjadi erupsi 2006 itu peringatan ketika terjadi erupsi tahun 2010. Kemudian seperti itu. Kemudian kalau kita lihat sampai sekarang kita masih diberikan cuaca yang sangat cerah, kita bisa melihat gunung berapi sangat jelas sekali. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan telah memberikan cuaca yang sangat cerah, dan terutama kepada Eyang Sunan Merapi dan yang lain. Kali ini begitu saja cerita di tempat ini. Langsung kita ntar akan ke Banker Kali Adem. Ada cerita apa saja, tetap bersama tim Eksaka Channel.
Baik, kali ini kita berada di depan bunker Kali Adem. Ada cerita apa saja di sini? Mari kita masuk. Baik, kali ini kita berada di tepat di depan pintu masuk dari bunker Kali Adem. Mari kita masuk. Kita tepat kali ini kita berada di dalam bunker Kali Adem. Jadi bunker ini itu dulunya itu dibuat itu untuk digunakan untuk menahan awan panas, tetapi ketika kejadian tahun 2006 dulu itu lahar panas itu sampai ke sini. Jadi kalau saya kemarin baca beberapa berita atau beberapa artikel, memang ada dua relawan yang memang terlibat di sini waktu itu. Waktu itu relawan tersebut itu memberikan arahan kepada warga untuk masuk ke sini, tetapi warganya tidak menghiraukan. Waktu itu warga itu memilih untuk turun, tetapi karena waktu yang sangat mepet, jadi relawan-relawan ini itu masuk ke sini dan terjebak di sini, kayak gitu. Karena bunker ini tuh awalnya itu digunakan untuk menahan awan panas saja, tetapi ternyata lahar dingin itu sampai ke sini, kayak gitu. Jadi kemudian ketika dua relawan tersebut itu mau keluar, itu di luar itu sudah terkunci karena lahar dingin itu sudah mengunci pintu, tidak bisa dibuka lagi. Kemudian dua relawan tersebut itu seperti seperti terpanggang di sini karena suhunya itu sangat panas, jadi antara 700 sekian, kayak gitu. Jadi ini sampai di sini itu ada batu ini seperti rembesan lahar panas itu menjadi batu ini sekarang. Jadi dua relawan tersebut, kalau saya lihat, kita sedikit flashback ke belakang, itu yang satu itu berada di sebelah sini, kemudian yang satunya itu berada di dalam toilet atau WC. Jadi kita coba lihat. Mari masuk. Jadi itu salah satu sukarelawan itu masuk ke dalam mandi itu dengan tujuan ingin mendinginkan, tetapi ternyata air yang di dalam sini itu malah seperti mendidih. Jadi beliau yang ada di sini itu seperti, mohon maaf, meninggal karena seperti kena didihan dari air tersebut. Kamu kan ada di sini. Jadi rembesan dari lahar panas tersebut yang sekarang menjadi batu ini tuh, kalau saya lihat di sini itu ada yang sosok laki-laki memakai sorban jubah seperti itu, memakai bajunya putih, duduk berada di sini. Beliau itu merupakan salah satu koordinasi jadi dari Eyang Sunan Merapi. Jadi beliau itu ditugaskan di sini untuk menjaga supaya tidak terjadi kejadian seperti tahun 2006. Kemudian kalau bisa kita lihat, jadi batu ini itu seperti singgasana, ya Mas. Kalau kita lihat, kemudian di sebelah sini, salah sini, kalau kita bisa lihat, di sebelah sini itu seperti anak tangga untuk naik ke atas seperti itu. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, pastinya ada di dalam
kesempatan untuk datang ke sini, dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada yang sangat maha dan semua adilnya. Ada simbah yang berada di sini yang menjaga tempat sini. Jadi pesan beliau, kalau datang ke sini itu dengan niat yang baik. Mohon maaf nih kalau memang di sini itu banyak sesaji dan lain sebagainya, itu ya tergantung kita niatnya ke sini itu seperti apa. Tapi beliau pesan kalau niat kita baik, insya Allah kita akan diberikan kemudahan seperti itu. Kemudian beliau di sini pun sedang duduk berzikir untuk kita semuanya, untuk stabilan anak kita. Jadi beliau menjaga di sini karena tugas dari yang Sunatan seperti itu. Dibangun tahun 2000, diresmikan tahun 2005, ya 2006 terjadi erupsi Gunung Merapi. Namun pada tahun 2006 semuanya lahannya turun, akhirnya menutup rata, ya, menutup rata di atas itu. Namun ada 2 orang relawan yang standby di atas, akhirnya warganya disuruh turun, dia standby di atas, dan terjadi letusan. Dikira cuma sedikit, dikira cuma awan panas, dia masuk ke dalam. Pada akhirnya itu laharnya masuk ke dalam dengan suhu yang sampai ratusan derajat. Nah, itu ceritanya. Terus yang mereka terjebak di dalam, yang satu di dalam ruangan sana, di sudut ruangan, ya, yang satu di dalam toilet. Nah, di situ ada bak mandi, sini ada bak mandi. Karena dia merasa kepanasan, ya, dia masuk ke dalam toilet. Dikiranya ya mungkin airnya dingin lah gitu, tapi ternyata airnya malah mendidih juga. Makanya itu meninggal 2 orang itu. Dan material di tengah ini adalah lahar. Jadi lahar kalau panas, ya seperti itu. Kalau kita ada di televisi itu kan menyalakan itu. Tapi kalau sudah dingin, berupa material pasir sama batu. Ini boleh dilihat dingin sudah. Ini berarti material lahar. Iya, ini laharnya. Ini pasir Dia jadi muat mobil-mobil truk tadi. Nah, ini untuk bahan bangunan rumah sangat bagus ini. Kualitasnya bagus, pasir Merapi. Seperti ini. Namun ini belum penuh ya. Ini sudah dibersihkan, disisakan ini. Iya. Di dalam ini juga seperti rumah. Ada lampu, ada toilet, ada gudang, mungkin dapur juga sana itu. Terus ada juga oksigennya dulu. Jadi kapasitas rumahnya 40 sampai 50 orang. Namun 2010 tidak difungsikan kembali, karena 2006 sudah ada korban jiwa. Lebih baik turun semua 2009 daripada masuk ke sini lagi. Kan ini sifatnya itu darurat. Darurat sifatnya kalau ada orang di atas, misalnya pasang rok, tapi ternyata lahar tingginya jadi masuk ke sini. Aman untuk asap, apa itu? Iya, asap itu gembel. Tapi kalau lahannya memang tidak bisa menjamin gitu mas. Maksudnya takut masuk lagi kayak dulu. Iya, makanya itu. Jadi gitu ceritanya. Begitu mas, cerita ya. Ya. Ini kamarnya kamu udah langsung datang.
Begitulah penelusuran tip XHK Channel di Bangker Kali Adem, Merapi. Apabila penyampaian kita banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung tim XHK Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa menelusuri dan berbagi cerita di tempat-tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.